Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita bahas nih tentang DPRD 10 yang menolak kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Oke, karena mungkin mereka tidak turun ke lapangan, jadi di mereka tidak tahu aslinya yang di bawah mungkin. Tapi saya tidak tahu, dan netizen pun geram dengan anggota DPRD ini. Yuk kita lihat, langsung aja kita gas. Kalau ibu tadi sedih nangis, orang tua siswa ini sudah duluan nangis, Bu, dari pagi. Pak Dari Bupati, kemarin sudah Pak duluan. Bupati izin. Ya, terkait dengan ide dan gagasan Pak Gubernur Jawa Barat ini sama sekali memang belum kita bahas di Komisi 10 karena ide ini kan baru saja disampaikan dan kami belum melakukan pemanggilan ataupun undangan kepada yang terhormat Bapak Deddy Mulyadi maupun belum ada pembahasan dengan Dikdasmen. Tetapi pada prinsipnya saya jujur Pak Widadi sebagai Bupati tadi menyampaikan, Bupati Purwakarta menyampaikan, mengapa ya saya rasanya mau menangis begitu. Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Dia mempunyai hak-hak yang harus kita berikan kepada mereka. Dia juga dilindungi dengan hak-hak perlindungan anak. Sehingga ide ini saya sangat berharap sebenarnya tunda dulu. Lakukan pengkajian secara mendalam. Baru kemudian dieksekusi kalau memang secara kajian itu memungkinkan dan tidak akan berpengaruh besar ke depan. Jadi, mengapa saya mengatakan saya hampir menangis? Saya sering berhubung. Gini ya Bu, kalau menurut gua ini terlalu lebay. Mungkin ibu nggak tahu turun ke bawah. Sorry gue potong. Soalnya ini di bawah tuh Bu, yang kenyataannya mereka sering bergerombolan dan nongkrong tidak jelas. Nongkrong tidak jelas ya Bu. Intinya sering berbuat masalah gitu, berbuat masalah. Dan saya sendiri merasakan pernah ada yang mereka mentang-mentang mereka bergerombolan, lalu mereka berani sama seperti saya juga, dan mereka berani malak. Ada yang pernah berani malak sama saya sendiri Bu, dan pada akhirnya saya lawan mentang-mentang, dan terus terang saya berurusan dengan polisi. Nah gitu Bu, lanjut. Sering berhubungan, berkomunikasi dengan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus di dalam hal ini karena masalah sosial. Lalu mereka juga ditangkap di kantor polisi atau dibawa ke kantor polisi karena dia punya kegiatan klitih atau tawuran kalau di Jogja. Ataupun mereka-mereka yang dikategorikan anak-anak nakal. Ketika kami berjumpa, kami bisa memahami, oh anak ini datang dari keluarga secara ekonominya sebenarnya mampu. Tetapi orang tuanya ternyata tidak memberikan waktu yang cukup. Oh anak ini keluarga dari yang single parent. Ternyata dia melakukan kelakuan seperti ini karena perhatian terhadap anak tersebut kurang. Oh ternyata yang ini terhadap lingkungannya atau lingkungannya mendukung untuk dia berbuat sedemikian karena tidak terkontrol oleh orang tua maupun guru. Iya, jadi artinya hal-hal seperti ini mestinya jangan terburu-buru. Ini soal anak. Kalau kita bicara soal anak, ini bicara soal masa depan bangsa ini. Ini dari satu kabupaten saja tadi sudah dikatakan 39 anak. Apakah mereka nanti tidak akan mendapat cap ketika keluar dari situ? Gitu. Jadi saya merasa bahwa saya nggak tega ketika kemudian harus mengatakan ini harus begini-begini dengan pendidikan secara militer, Kami tangkap. barak militer begitu. Pak Saiful, bagaimana Anda merespon dari kekhawatiran Ibu Mai dan juga kekhawatiran bahwa program ini sejatinya dikaji dulu, ditunda dulu? Ini kan bukan pendidikan militer, tapi kita titipkan di barak militer. Nah, kenapa kita titipkan di barak militer? Karena masyarakat percaya, orang tuanya dipercaya. Ketika mereka sudah tidak mampu lagi mengatasi. Coba Ibu bayangkan, bayangkan kalau jadi saya di Bupati di Purwakarta, tiap hari anak-anak ditawuran, saling bacok. Bahkan ada yang kakeknya sendiri, yang dia urus nih anaknya karena orang tuanya tidak ada, dari bayi merah, dia pergi malam pulang pagi, ketika ditegur langsung dibabat habis itu kakeknya. Ibu akan melakukan apa ketika ini terjadi? Ketika para orang tua, ini dia sudah merasa tidak mampu lagi ketika dia menegur, kemudian anaknya melawan. Satu-satunya jalan mencari lembaga yang terpercaya menurut orang tua siswa itu, ini akan bisa mengatasi. Walaupun dan mereka menyerahkan dengan sukarela. Gitu, mereka. Gitu, dan mereka menitipkan. Dan kami anggap ini untuk solusi. Persoalan kedepannya itu nanti mau dibahas seperti apa, paling tidak saat ini pemerintah kabupaten mendapatkan solusi. Merasa lega bahwa besok tidak akan ada lagi tawuran, besok tidak ada lagi saling bacok. Minimal mereka tingkat kedisiplinnya
itu meningkat. Oke, Kan Bu bukan Esti, di tempatnya aja yang berbeda, dia tetap sekolah, gurunya datang. Kan gitu. Gurunya datang nanti itu ke sini. hmm. Ke Barak Resimen. Oke, Jadi bagaimana Bu sekolahnya, Esti? Kami tangkap dan Pak kita Bupati. tidak sebutkan sebagai anak nakal di situ, Ya. tapi itu perlu perhatian khusus. Dan mereka senang, orang tuanya Oke, senang loh. kami tangkap Nitipin Pak Bupati. Bu Esti, bagaimana? Ini adalah dinilai sebagai salah satu solusi yang bisa dikatakan paling cepat, apalagi juga sudah disetujui oleh orang tua anak-anak ini. Ya, sekarang ini kalau ibu tadi sedih nangis, orang tua siswa ini sudah duluan nangis, Bu, dari pagi. Pak Dari Bupati, kemarin sudah Pak Bupati, duluan. izin. Nah, ibu mau menangis, lebih menangis lagi, Bu. Kalau anaknya nggak diwarah, kata orang Sunda mah. Nggak ada yang warah. Bahkan emang anak-anak sekarang emang susah, Bu. Emang susah, banyak yang susah mencerminkan soalnya begini, Bu, untuk orang tua mau mewarah mendidik anak itu sekarang ada batasannya. Beda dengan zaman dulu, Bu. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kan nggak ada seperti perlindungan anak gitu. Perlindungan anak sekarang kan anak sangat dilindungi banget. Jadi menurut saya terlalu gimana ya? Anda terlalu lebay lah untuk, kalau menurut saya gitu. Kalau menangis menyatakan seperti seolah-olah orang tua yang salah dan guru yang salah, seolah-olah seperti itu. Jadi sifat anak sekarang karena pergaulannya, Bu, karena pergaulannya terlalu dengan kondisi yang sering berkumpul, bahkan yang baik pun sering terbawa, Bu, sering terbawa. Saya itu yang saya tahu yang dibawa, nggak segampang membalikan tangan, Bu. Ini ambil cepatnya aja karena terlalu banyak kasus-kasus di sini. Gitu, Bu. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih gitu, karena yang pernah gue alamin. Kalau bagi saya, Bu, nih ya, lebih sedih lagi jikalau anak kita ke depannya lebih parah lagi, Bu. Mendingan yang tindakan yang sekarang saja, didik dari sekarang, apalagi membawa aparat negara ditindak oleh aparat negara. Saya setuju banget, Bu, daripada ke depannya lebih hancur lagi, lebih sedih lagi tuh, Bu. Kalau nggak dari sekarang kapan lagi, Bu? Gitu aja, Bu. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi ditentang oleh Ketua Komisi 10 DPR RI, Bu Esti. Dari awal ini seolah-olah anak-anak ini sudah mendapat diskriminasi. Ide ini tunda dulu. Tentang anak-anak masuk bara militer. Katanya diskriminasi, bentar-bentar diskriminasi, bentar-bentar ngelanggar hukum, bentar-bentar HAM dan lain sebagainya. Ini negara kayak gini terus nggak bakalan maju. Mainnya kurang jauh, Bu Esti, itu mainnya kurang jauh. Bu, tahu nggak? Ya Kang Deddy ini itu aja baru difilter ya, baru filter anak-anak yang mungkin biasa main sabu-sabu atau mungkin geng-geng motor yang kurang terkontrol sama ibu bapaknya terus dimasukkan ke militer ya. Itu kan baru seperti itu, baru difilter orang-orang tertentu aja, anak-anak tertentu aja. Nah ini kalian itu nggak tahu ya, saya ini pernah tinggal di Singapura. Ada suatu edukasi, pemerintah memberikan edukasi yang silent, yang nggak pernah dipublikasikan ke seluruh dunia. Apa coba? Ya, kenapa negara Singapura itu lebih maju? Negara Singapura itu kan kecil, tapi lebih maju. Disiplin, etika, ya beradab. Ya buat apa sekarang pinter-pinter nggak punya adab? Ya, dia udah pinter, beretika dan beradab. Kenapa? Nih contoh nih dulu, saya tahun 2004 itu negara Singapura udah melakukan seperti ini. Bukan hanya memfilter bagi anak-anak yang mungkin kurang terdidik dan lain sebagainya. Ini di Singapura itu semuanya ya kalau oke lah, kalau elementary school itu dia enggak ya, secondary school sekelas SMP itu mereka ya pemerintahnya sudah mewajibkan pendidikan militer. Bu Esti tolong perhatiin, saya tinggal di Singapura, pernah di sana, Bu, dan saya ya
itu berbaur dengan masyarakat sana, dan saya banyak tahu tentang culture segala macam tentang pendidikan. Kenapa sih kok anak kecil aja dia sudah disiplin, udah pinter-pinter, dan ya etikanya udah oke, terus beradab lagi. Contoh nyata, saya beserta teman saya ketika saya mau nyebrang di cross lampu merah, teman saya itu nyebrangnya di luar cross lampu merah, ternyata tiba-tiba dia kena pelanggaran, ya, didenda. Pas saya celingak-celinguk, ternyata anak-anak sekecil, dari kecil ya, anak SD, SMP itu nggak ada yang nyebrang di luar cross. Mereka disiplin, mereka pinter, mereka beretika, mereka beradab. Ini yang perlu dan wajib diterapkan. Jadi semua masyarakat yang ada di Singapura ya pada disiplin gitu. Kenapa ya? Karena dulu bapak ibunya juga dia lakuin, waktu SMP-nya lakuin pendidikan wajib militer, coy. Ya, jadi ibu bapaknya sama anak-anak, nah semuanya beretika, beradab, dan disiplin. Itu. Jadi kepada Ketua Komisi 10 DPR RI, ya, kebijakan Kang Deddy itu mantep banget, Bu. Jangan ditentang, ya. Apalagi kalau negara ini pengen cepat maju, melesat nih. Kalau usulan saya, Kang Deddy, justru jangan dipisah-pisah. Ini usulan pribadi saya loh ya. Ya, gini Kang Deddy. Di SMP kan ada pramuka tuh. Ya, pramuka ini ya gabungkan dengan pendidikan militer. Ya. Ya kalau kata ibu katanya takut diskriminasi lah, takut HAM lah, segala macam lah. Ya dia disesuaiin dong, disesuaiin pelajaran militernya yang sesuai dengan psikologis anak. Itu mantep banget, tirulah seperti negara-negara lain. Ya bentar-bentar itu ini, kapan mau majunya? Coba menurut teman-teman ya, pendapatnya gimana? Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga yang nonton diberi kesehatan dan diberi rezeki yang banyak. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.